Salam jumpa dengan saya Nyai Paricara. Salam sejahtera, salam sukses, dan salam damai selalu. Kali ini saya akan berbagi cerita sedikit. Cerita ini berbentuk cerita bersambung yang berjudul Pangeran Piningit. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Putri Ayu Gayatri. Seri pertama. Seorang raja adalah penguasa di bumi ini. Semua rakyat mustilah tunduk dan patuh terhadap raja. Seorang raja di mana ia berpijak pastilah dihormati. Apapun yang ia kehendaki mustilah diberi, tak terkecuali selir atau istri semalam saja. Di mana ada seorang raja singgah pada suatu tempat, disitulah ia memiliki istri. Itulah kebanyakan untuk para raja zaman dahulu. Ya, tak semuanya memiliki perilaku seperti itu. Meski cuma satu malam saja, tapi raja juga tak lupa memberi hadiah kepada istrinya berupa barang sebagai mahar, seperti halnya gelang, cincin, atau kalung berlian sebagai tanda bahwasanya seorang gadis telah syah menjadi selir raja. Pada suatu masa, ada seorang pangeran bernama Bawaswara. Dialah putra mahkota dari seorang raja bernama Prabu Baka. Prabu Baka menguasai wilayah Pamalayu. Pangeran Bawaswara tengah berkeliling wilayah kekuasaan ayahandanya. Tibalah ia pada sebuah kadipaten kecil bernama Linggarjati. Pangeran Bawaswara memutuskan untuk singgah di Kadipaten Linggarjati. Linggapati adalah adipati dari kadipaten tersebut, menyambut Pangeran Bawaswara dengan sangat hormat. Tak hanya sang adipati, para penggawa atau para sesepuh dari kadipaten itu pun semua memberi hormat. Dalam sambutan yang hangat, tampak di samping sang adipati Linggapati berdiri seorang gadis cantik rupawan. Ialah bernama Putri Ayu Gayatri. Putri Ayu Gayatri merupakan putri sematawayang dari sang adipati. Pangeran Bawaswara terpesona melihat paras Putri Ayu Gayatri yang begitu cantik rupawan. Dalam pandangan pertama, ia pun jatuh hati terhadap Putri Ayu Gayatri. Sebab karena itu, Pangeran Bawaswara pun bermaksud melamar Putri Ayu. Putri Ayu tak kuasa menolak pinangan sang pangeran yang sangat disegani seluruh rakyat. Putri Ayu Gayatri pun menerima pinangan dari sang pangeran dan disambut bahagia oleh sang adipati Linggapati. Dan hari itu pula, semua hadirin, utamanya keluarga adipati, menentukan hari pernikahan sang pangeran dan Putri Ayu Gayatri. Tibalah saatnya pada hari yang ditunggu-tunggu. Acara pernikahan pun diadakan sangatlah meriah. Putri Ayu pun tampaklah semakin cantik dengan gaun indah berkilauan. Namun, ada sedikit rasa tak enak hati pada Putri Ayu Gayatri. Pasalnya, sang Prabu Baka ayahanda dari Pangeran Bawaswara tak serta hadir di acara pernikahan Putri Ayu Gayatri dan Pangeran Bawaswara. Ya, bagaimana akan hadir? Prabu Baka selaku ayahanda dari Pangeran Bawaswara tak diberitahu. Sepekan telah berlalu, Pangeran Bawaswara berikan perintah kepada para prajurit pengawal pribadinya yang selama ini lindunginya. Maka di pagi yang cerah, sang pangeran memerintahkan kepada seluruh prajurit bawahannya untuk berkumpul di halaman istana Kadipaten. Setelah dirasa semua para prajurit telah berkumpul, Pangeran Bawaswara pun membuka pembicaraan. Buat para prajurit pengawal, sengaja saya perintahkan kepada kalian semua untuk berkumpul di sini. Pastilah ada maksud. Kita
sudah lama meninggalkan Pamalayu dan sudah waktunya kita kembali. Dan saya perintahkan kepada kalian semua untuk kembali ke Pamalayu esok pagi. Akan tetapi, saya tak serta pulang bersama dengan kalian. Saya akan tinggal di Linggarjati ini barang beberapa pekan lagi. Dan setibanya ke Pamalayu, kalian katakan kepada ayahanda bahwasanya saya tak serta pulang bersama kalian, sebab karena ada kunjungan ke Kadipaten yang tak bisa diselesaikan dengan waktu sebentar. Kalian faham? Pangeran Bawaswara berucap panjang lebar kepada para prajuritnya. Para prajurit pun menjawab dengan serentak, "Faham, Gusti Pangeran." Tapi bagaimana dengan Gusti Dewi? Sudahlah, itu saja pesan dari saya. Sebaiknya kalian semua patuhi saya punya perintah. Salah seorang dari prajurit yang hendak berbicara, tapi tak berani melanjutkan karena sudah dipotong oleh Pangeran Bawaswara. Prajurit itu akan berbicara apa, Kanda Bawaswara? Putri Ayu Gayatri yang sejak semula serta hadir dalam kumpulan mendampingi sang Pangeran Bawaswara yang saat ini sudah resmi menjadi suaminya, bertanya kepada Pangeran Bawaswara, sebab karena seorang prajurit tak jadi berbicara. "Sudahlah Dinda, tak ada apa-apa," Pangeran Bawaswara pun berucap. Tapi tadi prajurit itu hendak berbicara, dan dalam pembicaraannya ia berkata Gusti Dewi. Putri Ayu lagi bertanya, sebab karena ia masih penasaran. Prajurit itu akan bilang tentang kamu, Dinda. Kaulah kini yang jadi dewiku. Pangeran Bawaswara kembali berbicara, seolah ada jalan yang mengalihkan perbincangan. "Seperti itukah, Kanda?" ucap Putri Ayu Gayatri masih merasa ragu. "Iya, Dinda Dewiku." Pangeran Bawaswara meyakinkan Putri Ayu. Esok harinya, sekumpulan prajurit sudah siaga hendak kembali ke kota raja. Mereka pun kembali berkumpul sebelum mereka hendak berpamit kepada Pangeran Bawaswara, juga kepada Adipati Linggapati, beserta seluruh para prajurit Linggarjati. "Kepada Tuan Adipati Linggapati, kami, para prajurit pengawal Pangeran Bawaswara, banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kami sudah disambut dengan sangat baik oleh Tuan Linggapati dan seluruh penduduk Linggarjati. Merupakan satu kehormatan besar buat kami semua. Maksud kami berkumpul di sini, tak lain dan tak bukan, adalah bermaksud hendak berpamit kepada Tuan Adipati dan juga kepada seluruh para penduduk. Hari ini juga kami semua hendak kembali ke Pamalayu. Karena kami sudah lama meninggalkan kota raja, kami sedikit risau jika ada sesuatu hal terjadi di kota raja kami tidak tahu. Tak hanya itu, kami kembali ke kota raja juga tak serta dengan sang Pangeran Bawaswara, sebab karena sang pangeran lagi berbahagia dengan Gusti Ayu. Sebab karena itu, kami menitipkan Pangeran Bawaswara selaku junjungan kami untuk serta tinggal di Linggarjati ini. Kepala prajurit pun berbicara panjang lebar, mewakilkan ucapan dari semua para prajurit Pamalayu. "Sama-sama Tuan prajurit, kami pun seluruh pemuka Linggarjati, juga para penduduk, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya. Merupakan kehormatan tak terhingga. Kami memohon maaf, sebab karena kami tak bisa menghantarkan Tuan prajurit sampai ke kota raja. Kami cuma bisa berdoa, semoga Sang Maha Kuasa menyertai perjalanan kalian semua hingga tiba di kota raja dan tak ada suatu hal apapun yang tak baik. Kami di sini berjanji akan menjaga Gusti Pangeran denganlah baik."
karena pangeran kini bukanlah orang lain, melainkan anak kami sendiri. Silakan bila akan kembali, tuanku prajurit. Dan jika bila suatu hari nanti hendak berkunjung, silakan singgah di Linggarjati ini. Pintu gerbang kami selalu terbuka. Linggapati pun berucap panjang lebar, suatu bentuk kehormatan darinya. Ya, terima kasih banyak Tuan Linggapati. Sudah lega rasa hati ini. Kami berpamit Tuan Adipati. Gusti Pangeran, kami kembali ke kota raja. Baik-baik di sini Gusti Pangeran. Jangan lupa pulanglah dahulu barang sebentar. Berkunjung ke tempat ayahanda, kepala prajurit pun kembali berbicara kepada Pangeran Bawaswara, sedikit mengingatkan. Iya prajurit, pastilah aku akan kembali karena rumahku ada di sana.